Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Mazmur 100 ayat 1 sampai 2, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita mau mengenang betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Dia rela menggantikan kita di kayu salib. Marilah kita mengagungkan nama Tuhan. Kita katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal sampai selama-lamanya. Biarlah pujian ini mengingatkan kita betapa luar biasanya Tuhan sudah menggantikan kita di atas kayu salib. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian di anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan, bagi Dia segala pujian kita. Bagi serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita angkat suara kita, kita katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi pujian kami, Kau layak menerima sembah kami. Kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan dengan sungguh, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala
great thou art. How great thou art. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur kami boleh diselamatkan. Kami bersyukur Engkau boleh menggantikan kami di kayu salib. Sungguh kami hamba-hamba-Mu yang hina ini, saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Bapa, mungkin ini pertama kali kami mengenang Engkau secara ibadah online, tapi biarlah itu tidak memudarkan hati kami. Bagaimana hati kami boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Beracaralah Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Walaupun saat ini kami menikmati ibadah hanya di dalam rumah, tapi kami yakin Engkau mendengar setiap puji-pujian yang kami haturkan. Dan kami yakin bahwasannya Engkau akan membantu kami melewati segenap persoalan yang ada terjadi di Indonesia. Tuhan, biarlah Tuhan boleh senang dengan apa yang kami lakukan saat ini. Beracaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kami. Amin. Ribuan tahun yang lalu, Tuhan sudah menggantikan kita untuk mati di kayu salib. Harusnya kita manusia-manusia yang melakukan banyak sekali dosa, kitalah yang harusnya menanggung derita dosa itu. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yakni Tuhan Yesus, untuk menggantikan segenap dosa-dosa saya dan dosa-dosa saudara-saudari sekalian. Hari ini biarlah kita di dalam ibadah Jumat Agung ini, kita boleh merenungkan apakah yang sudah kita lakukan selama ini, apakah yang kita lakukan sudah menyenangkan hati Tuhan, apakah kita sudah menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah menggunakan keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma itu dengan sungguh-sungguh? Mari kita sama-sama kita boleh mengambil sikap bagaimana kita boleh merenungkan perjuangan Tuhan untuk menggantikan manusia di atas kayu salib. Mari kita nyanyikan lagu pujian Karya Terbesar. Biar lagu pujian ini selalu mengingatkan bahwasannya karya terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita sadar kita sudah diampuni dosanya, kita menerima Tuhan secara luar biasa, secara pribadi di dalam hidup kita, dan kita berbuat seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita pun merupakan karya terbesar bagi Tuhan, saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mari kita merenungkan pengorbanan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jangan sia-siakan itu. Kita katakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, yes Jesus, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Biarlah pujian pada sore hari ini, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita katakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, ini kami Tuhan. Hati yang mulia.
dibaharui oleh kasih-Mu. Hanya ku temukan di jalan-Mu, Yesusku. Ampuni Bapa, jika selama ini kami tidak menggunakan kesempatan keselamatan kekal yang Tuhan berikan ke dalam hidup kami. Saat ini kami yakin, semakin yakin bahwasanya Tuhanlah karya terbesar dalam hidup kami, dan ubah kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Kita katakan karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. katakan dengan sungguh, Engkau karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Hanya kematian-Mu yang menghidupkanku. Kematian-Mu menghidupkanku, Dan kupastikan pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia Tuhan. dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar, Yes Jesus. dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan dengan sungguh, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita mau mengatakan Tuhan segalanya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menikmati kekekalan di dalam surga. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kaulah segalanya Di dalam hidupku, di dalam hidupku. katakan dengan sungguh kerajaan-Mu, Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa
Katakan kaulah segalanya. Biarlah lagu ini mengingatkan kita, Tuhanlah yang harus menjadi center di dalam hidup kita. Tuhanlah yang harus menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Segala pencobaan tidak bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidupmu saat ini. Kebenaran-Mu itu bagianku. Hanya Tuhan yang harus kita pandang sepanjang hidup kita. Ku pandang selama hidupku. Tuhan ingin engkau hanya memuji, memuliakan nama Tuhan, mengasihi nama Tuhan seumur hidupmu. Muliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Hanya Tuhan yang mau kita pandang. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi, memuliakan-Mu Tuhan. Kasih-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan beresponsori yang terambil dari Matius pasal yang 27 ayat 32 sampai 56. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum.
Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita angkat lagu pujian Dekat ke Salib-Mu. Dari lagu pujian ini mengingatkan kita mau selalu dekat Tuhan agar kita tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi murid yang serupa dengan Tuhan. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup curahkanlah dengan Roh Kudus-Mu. Kita katakan salib-Mu, salib-Mu. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Imanku yang terkecil, Tuhan tak pernah tinggalkan. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada perhentian. Salib Tuhan sandaran kita. Selama kita hidup, marilah kita boleh taat akan semua perintah Tuhan. Mari kita dekat hanya kepada Tuhan. Semakin kita dekat, semakin kita tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Salib-Mu sandaran
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang baik. 2000 tahun yang lalu, pada hari ini, Engkau berada di atas kayu salib. Engkau disiksa, Engkau mati bagi kami. Tuhan, kami percaya kasih-Mu lah yang menggerakkan Engkau untuk naik ke atas kayu salib, rela dipaku dan rela untuk disiksa dan mati bagi kami. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin ajak kita sama-sama hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan. Kita membuka Lukas 23 ayatnya yang ke-33 sampai 43. Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 33 sampai 43. Saya akan bacakan bagi Anda semua. Anda di rumah bisa buka Alkitab dan membaca, mengikuti bersama dengan saya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang-orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau itu adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperingati Jumat Agung pada hari ini. Jumat di mana Tuhan mati bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sama-sama merenungkan dengan sungguh-sungguh bahwa kita akan temui di Jumat Agung itu juru selamat dunia mati di antara para penjahat. Dan dia mati dengan anggapan dia adalah seseorang di antara para penjahat. Kontras banget saudara, sangat kontras. Yesus memilih mati di antara para penjahat. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang mau pada waktu matinya dia diingat sebagai orang yang mati di antara para penjahat. Tidak ada orang yang pada waktu matinya dia diingat sebagai orang jahat. Semua orang mau mati, meninggal, diingat sebagai orang yang baik, orang yang terhormat. Saya rasa Anda juga begitu, bukan? Saya juga pasti begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pepatah Indonesia mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan budi baiknya. Ini menggambarkan keinginan manusia. Yang diharapkan manusia mati terhormat, ada budi baik, ada hal-hal baik yang ditinggalkannya, yang menjadi kesan bagi banyak orang yang masih hidup. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kedatangan Yesus bukan seperti ini saudara. Kedatangan Yesus adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Maka dia rela
untuk berada di tengah-tengah para penjahat, untuk dijadikan sama seperti orang-orang jahat. Yesus pernah mengatakan di dalam hidupnya bahwa orang sehat tidak butuh dokter. Hanya orang sakit yang membutuhkan kesembuhan. Orang yang benar tidak butuh untuk dibenarkan, tapi orang berdosa butuh untuk dibenarkan. Dan inilah apa yang Yesus lakukan ketika dia membiarkan orang banyak menyalibkan dirinya walaupun dia tidak melakukan kesalahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita coba bayangkan kisah ketika Yesus disalib. Saudara, Yesus pada waktu itu berada di tengah-tengah orang-orang yang meminta dirinya untuk disalibkan walaupun dia gak salah. Dan saudara tahu siapa yang diminta untuk dibebaskan sebagai ganti Yesus? Penjahat beneran, saudara. Luar biasa. Yesus dianggap lebih jahat dari penjahat yang paling jahat pada waktu itu. Di mata orang Yahudi, Yesus dianggap lebih jahat daripada Barabas, yang adalah pembunuh, penjahat kelas kakap. Kita bisa bayangkan perasaan Yesus pada waktu itu. Yesus pada waktu itu bukan hanya menerima siksaan secara fisik. Dia bukan hanya menerima cambukan, pukulan, makian. Tapi dalam hatinya dia dianggap sebagai orang jahat. Dia dianggap lebih parah daripada pembunuh pada waktu itu. Tapi memang sekali lagi Yesus harus berada di tengah-tengah orang yang berdosa untuk menyelamatkan mereka. Bahkan dia rela dianggap sebagai orang berdosa sekalipun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jumat ini kita memperingati jalan salib atau Via Dolorosa. Saudara, Via Dolorosa dilakukan dan dijalani oleh Yesus. Apa artinya Via Dolorosa? Via Dolorosa adalah jalan salib, jalan penuh penderitaan. Saudara, setiap orang yang mengaku dirinya Kristen, dia harus mengikuti atau memasuki jalan salib. Dia harus ikut Via Dolorosa. Alkitab katakan, Yesus pernah katakan dalam Alkitab bahwa setiap orang yang mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Saudara. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Tetapi banyak orang yang ingin mengganti Via Dolorosa menjadi yang lain, saudara. Tidak semua orang pengen ikut yang namanya Via Dolorosa. Banyak orang ingin mengganti Via Dolorosa menjadi Via della Rosa. Saudara, apa artinya Via della Rosa? Kalau Via Dolorosa itu artinya jalan salib. Via della Rosa itu artinya jalan yang penuh bunga. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang mau hidupnya aman, nyaman, baik. Kalau bisa makin baik. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mau pergi, orang biasa bilang sama kita, good luck. Kalau kita mau tahun baru, ya, biasa kita bilang di tahun baru Imlek, Wan Shi Rui. Semuanya pengen yang lancar, yang baik, penuh dengan bunga. Tapi Kristus dia rela menjalani Via Dolorosa. Via Dolorosa yang penuh dengan kepahitan, kengerian, kepedihan tatkala badannya dicambuk, dipukul, dia dimaki, diberi mahkota duri. Dan ketika orang-orang yang mengasihi yang dia kasihi, dia lihat satu-satu. Semua orang yang dia kasihi ini berkata, salibkan dia. Bahkan muridnya Petrus menyangkal dia. Bahkan yang terakhir ketika Yesus berada di kayu salib, dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah saat dimana Yesus memikul dosa seluruh dunia. Dan Bapa yang di sorga memalingkan wajahnya karena Yesus menjadi dosa di sana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kesakitan yang penuh, kesakitan yang luar biasa. Saudara, di Jumat Agung ini saya ingin mengajak kita merenungkan lebih dalam apa makna daripada Via Dolorosa. Ketika Yesus berjalan melewati jalan menuju Golgota sambil dia memikul salibnya. Itu adalah perjuangan yang begitu luar biasa. Saudara, yang pertama, Via Dolorosa adalah bukti ketaatan Kristus
dalam memenuhi tujuan Bapa, yaitu menyelamatkan manusia. Yesus tahu ada harga yang harus dia bayar untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dan saudara tahu harga yang harus dia bayar itu begitu mahal. Jadi saudara, kita boleh tanya sama diri kita, harga saya berapa di mata Tuhan? Saya kasih tahu saudara, harga saudara itu adalah seharga nyawa Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Via Dolorosa adalah ketaatan Kristus. Banyak orang ingin ikut Tuhan, percaya Tuhan, namun dia tidak mau taat seperti Kristus taat. Saudara yang dikasih Tuhan, ketaatan menjadi penting di dalam iman kita. Saudara bayangkan kalau Yesus, dia menolak untuk taat, apa yang terjadi? Maka Anda dan saya tidak menerima keselamatan. Saudara dan saya tidak bisa menerima sorga. Kalau Yesus menolak di Taman Getsemani untuk memasuki Via Dolorosa, maka kita tamat saudara, kita the end. Tapi untungnya Yesus tidak seperti itu. Ketika cobaan, ketika dia berkata dalam kemanusiaannya, Tuhan, Bapa biarlah cawan ini berlalu. Itu sebenarnya dia sedang berjuang. Tubuhnya tidak mau. Tapi itu yang harus dia lakukan. Dan luar biasa Yesus taat. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita yang suka naik motor saudara, kadang-kadang kita kan gak mau disuruh pakai helm ya. Padahal helm itu kalau kita jatuh, itu menolong kita saudara, membantu kita. Kadang saya tanya, kenapa gak mau pakai helm? Saya juga mengalami. Karena kita pakai helm, kalau helmnya full face ya, helm yang penuh, yang tutup semua itu gerah. Kalau saudara berada di kota Semarang atau seperti saya dulu di Jakarta ketika saya naik motor, itu panasnya luar biasa ya. Apalagi ketika berada di lampu merah di tengah kemacetan. Tapi saudara, saya tetap pakai helm. Karena saya tahu kalau saya jatuh, dan saya pernah jatuh, disenggol mobil, dan kepala yang jatuh duluan. Kalau saya tidak pakai helm, maka habislah wajah saya. Saudara, Allah menginginkan ketaatan kita agar rencana indahnya dapat dinyatakan di dalam hidup saya dan saudara. Sama halnya seperti ketika Kristus taat, manusia mendapatkan keselamatan. Yang kedua, Via Dolorosa berarti komitmen. Ketika Yesus memutuskan untuk datang ke dalam dunia, komitmennya jelas. Via Dolorosa, jalan salib adalah bukti komitmen Kristus karena kasihnya kepada manusia. Via Dolorosa, jalan salib adalah bukti komitmen Allah kepada manusia. Saudara, saya tidak tahu berapa komitmen saudara terhadap Tuhan. Tapi hari ini, ketika saya dan saudara diingatkan kembali akan komitmen Tuhan lewat peristiwa Jumat Agung. Masakan kita ciptaan yang berdosa, yang sudah diselamatkan Tuhan, tidak mau berkomitmen kepada Tuhan. Komit itu artinya setia. Tekad untuk melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Yang ketiga saudara, apa arti Via Dolorosa? Via Dolorosa berarti cinta. Via Dolorosa adalah cinta Tuhan kepada manusia yang dinyatakan. Seluruh perjalanan jalan salib dipenuhi oleh cinta Tuhan. Dan cinta Tuhan kepada manusia itulah yang menggerakkan Yesus memikul salibnya. Cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada manusia itulah yang membakar, yang menjadi bahan bakar Yesus untuk terus bergerak walaupun dia harus jatuh, walaupun dia harus menanggung penderitaan yang begitu luar biasa. Itulah yang membakar semangat Yesus untuk terus maju menuju jalan salib. Paskah adalah cinta. Tanpa cinta yang dalam dari Tuhan tidak ada Via Dolorosa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan yang kita mau renungkan di masa-masa Paskah ini, di Jumat Agung ini, seberapa dalam engkau mengasihi Tuhan? Kalau engkau bilang, aku mengasihi Tuhan, tapi engkau tidak memberikan dirimu untuk Tuhan. Pertanyaannya, betulkah kita mengasihi Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, hari Minggu nanti kita akan merayakan Paskah, puncak daripada karya keselamatan Allah bagi kita. Apa yang kita sudah pahami tentang pengorbanan Kristus? Adakah peristiwa Jumat Agung dan Paskah di tahun ini membawa kepada kita
sebuah pemahaman yang lebih benar akan ketaatan kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan, dan cinta kita kepada Tuhan. Saudara, marilah kita sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh belajar memaknai Jumat Agung dan Paskah dengan satu makna yang baru, yang akhirnya membuat kita punya iman semakin bertumbuh dewasa. Dan saya berharap firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, mengingatkan kita sekalian kan Via Dolorosa. Jangan berharap pada Via della Rosa, tapi taatlah, komitmenlah ikut dalam Tuhan, dan kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita nyanyikan pujian ini, salibnya, salibnya. Kita mau renungkan salib Tuhan. Salib yang sudah menyelamatkan Anda dan saya. Salib yang melambangkan kasih Tuhan. Katakan sama-sama, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara, kau nyanyikan di rumahmu, katakan salibnya, salibnya. Sambil kau menyanyikan pujian ini, ingat pengorbanan Kristus akan engkau. Ingat kasihnya yang begitu besar terhadap engkau, sampai dia rela menerima siksaan yang begitu berat. Demi dosamu disucikan. Salibnya, salibnya. Sekali lagi dengan sungguh kita katakan sama-sama. Oh, salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Itu demi menebus kami, karena Kau mengasihi kami. Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja di hati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Ingatkan mereka akan pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Teguhkan iman mereka, dan bakar kembali kasih mereka akan Engkau. Tuhan, kami berdoa biarlah walaupun kami menikmati dan melakukan ibadah ini dari rumah kami masing-masing, tapi biarlah kuasa-Mu dinyatakan di setiap rumah-rumah jemaat Tuhan, di setiap keluarga-keluarga yang sedang menyaksikan siaran ini. Kami berdoa, Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Dan dengarkanlah panggilan Tuhan bagi kita semua. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosa-dosamu dan mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan menuntut hidup yang baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci,
Marilah dengan iman, terimalah perjamuan kudus ini yang akan menghiburkan hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan rendah hati mengaku dosa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa di hati kita masing-masing mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang besar. Tuhan, ampuni kami yang sering menyakiti hati Tuhan, baik dengan pikiran kami, dengan perkataan kami, menyakiti Engkau dan sesama kami. Tuhan, saat ini Engkau berkenan berbelas kasihan, mengampuni dosa kami, supaya kami layak menerima roti dan anggur ini, lambang tubuh dan darah anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan untuk mengantar kita kepada perjamuan kudus kita. Dengarlah apa yang dikatakan Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan roti dan anggur yang sudah ada, dan kita akan segera menikmati perjamuan kudus, menerima perjamuan kudus ini. Saudara, angkatlah roti yang di tanganmu dan dengarkan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena engkau. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan ucapkanlah syukur. Saudara, ambil, makan dan ucapkanlah syukur untuk Kristus yang sudah mati bagi saudara. Silakan. Saudara boleh angkat cawan yang ada di tangan saudara dan dengarkan Yesus berkata, inilah darahku yang ditumpahkan karena engkau, yang mengalir dari tubuh Yesus. Ambil dan minumlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Amin. Silakan saudara. Saudara, kita sudah menerima roti dan anggur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Dan kita akan masuk di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Biarlah roti dan anggur, lambang tubuh dan darah anak-Mu yang sudah kami terima, boleh meneguhkan, menguatkan iman kami bahwa kasih dari Tuhan begitu besar. Kami boleh ingat akan betapa besarnya pengorbanan Kristus di atas kayu salib hanya karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, biarlah itu boleh menguatkan iman kami
untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin taat kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang sudah menerima roti dan anggur ini, dimanapun mereka berada saat ini, dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, biarlah Tuhan Kau menganugerahkan kekuatan, kesehatan, dan kasih yang besar kepada setiap jemaat Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan memberitakan kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah menerima perjamuan kudus pada hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah ini dengan kita menyanyikan pujian doksologi, lalu kita akan terima berkat daripada Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari saudara, kita berdiri, kita sama-sama mengarahkan hati kita dan kita terima berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang begitu besar daripada Kristus Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya, dan Roh Kudus yang lembut, yang penuh kasih, Sang Penghibur, memberkati engkau, menyertai engkau sekalian mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai kita bertemu di hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.